Halo para pengurus, ketemu lagi dengan saya Ignatius Edward. Pada topik yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara membuat budgeting pada laporan proposal atau pada proposal kegiatan. Seperti pada materi yang sebelumnya, saya menjelaskan bahwa dalam hal budgeting kita membagi menjadi dua, yaitu yang pertama, yang kita identifikasi pertama adalah faktor pendapatan. Saya tulis di sini ya, pendapatan. Faktor pendapatan di sini kita harus identifikasi apa-apa saja yang bisa kita dapat untuk pelaksanaan event tersebut. Misalkan, yang pertama yang harus kita tentukan adalah nomor. Tulis dulu nomor. Kemudian kolom yang berikutnya adalah deskripsi transaksi. Kolom yang berikutnya kita akan isi dengan harga per unit. Kolom yang berikutnya kita akan isi dengan kuantitas atau berapa jumlah yang kita butuhkan. Kolom yang berikutnya kita akan tulis dengan satuan dari kuantitas tersebut. Kolom yang berikutnya kita akan isi dengan frekuensi. Frekuensi di sini artinya berapa kali akan dilakukan hal tersebut. Kolom yang selanjutnya adalah total dan yang terakhir adalah bagian keterangan. Keterangan di sini diperlukan untuk kita memberikan penjelasan yang spesifik atas transaksi atau deskripsi transaksi yang tadi kita tentukan. Misalkan pendapatan yang pertama bisa di sini kita tulis, misalkan nomor 1, pendapatannya adalah kita akan mendapatkan dari sponsorship. Harga satuannya bagaimana? Untuk sponsorship kita bisa menentukan dalam bentuk paket. Artinya berapa harapan kita yang bisa kita dapat dari sponsorship. Misalkan kiranya akan kita dapatkan sekitar 30 juta. Kuantitasnya karena paket kita tulis silakan dengan kuantitas 1. Satuannya adalah paket. Frekuensinya karena hanya paket berarti 1 juga kita isi. Totalnya adalah kita bisa dengan rumus ya. Rumusnya adalah harga per unit dikalikan dengan kuantitas dikalikan dengan frekuensi. Maka akan muncul totalnya. Keterangannya bisa kita tulis apa yang akan kita informasikan. Kalau misalkan tidak ada, bisa kita kosongkan. Yang kedua, misalkan pendapatan berikutnya adalah pendaftaran peserta. Harga per unit kita isi dengan berapa jumlah atau harga pendaftaran. Misalkan 50.000. Kuantitas adalah berapa pendaftar yang kita harapkan. Yang pasti kita harus lihat dalam konten proposal. Misalkan 300 orang. Satuannya apa? Adalah orang. Frekuensi artinya 300 orang ini akan kita atau pendaftaran akan dibuka selama berapa hari. Gitu. Kalau misalkan harapan kita adalah kita akan buka 2 sesi pendaftaran, kita bisa tulis 2. Dan di mana setiap sesi harapan kita akan kita dapatkan kuantitasnya 300 orang. Sehingga kita juga bisa totalnya adalah berarti harga per unit dikalikan dengan kuantitas dikalikan dengan frekuensi. Muncul angkanya. Selanjutnya misalkan yang ketiga adalah iuran panitia. Iurannya misalkan 25.000. Berapa panitia? Misalkan panitia adalah 50 orang. Satuannya adalah orang. Berapa frekuensinya? Misalkan 1, karena kita langsung melakukan penagihan kepada panitia. Sehingga kita bisa langsung memasukkan rumus. Totalnya adalah sekian. Kemudian setelah apa lagi? Misalkan ada garage sale atau penjualan. Yang keempat kita bisa tulis penjualan barang.
Ya, bisa kita spesifik apa yang kita mau jual. Misalkan barang X kita akan jual 1.000 rupiah per unit. Harapan kita akan terjual 100 barang. Satuannya bisa kita dalam bentuk unit. Frekuensinya bisa kita tulis 1 atau seberapa sering kita akan lakukan penjualan, sehingga totalnya bisa langsung kita kalikan. Muncul hasilnya. Kemudian setelah itu kita tulis, kalau sudah selesai kita akan tulis total pendapatan. Total pendapatan bisa dengan kita langsung sum. Sehingga kita langsung ketemu berapa total pendapatan yang dihasilkan. Yang berikutnya kita akan menentukan pengeluaran atau apa yang akan kita keluarkan untuk memenuhi kegiatan tersebut, kebutuhan kegiatan tersebut. Untuk kolom-kolomnya bisa kita copy dan kita taruh di bawah pengeluaran. Kita akan copy dan kita akan taruh di bagian pengeluaran. Yang berikutnya, kita akan identifikasi pengeluaran apa saja yang akan kita keluarkan. Bisa kita identifikasi yang pertama, pengeluaran bisa dikategorikan per divisi. Misalkan adalah divisi acara. Apa yang dikeluarkan? Yang pertama, misalkan penyewaan tempat. Harganya berapa? Berarti harga sewa tempat, misalkan 25 juta. Yang berikutnya adalah kuantitas satu tempat. Satuannya misalkan tempat atau gedung. Yang berikutnya kita akan menentukan frekuensi, berarti 1. Karena 1 kali kita akan melakukan itu. Yang berikutnya adalah total. Seperti biasa, kita akan mengkalikan antara harga per unit dikalikan dengan kuantitas dan dikalikan dengan frekuensi. Keterangan silakan ditulis jika diperlukan. Yang berikutnya, apalagi yang menjadi kebutuhan dari divisi acara? Misalkan yang kedua, itu adalah kita menggunakan pembicara, berarti fee pembicara. Satu pembicara, misalkan kita akan menggunakan 2 pembicara. Satu pembicara adalah 1 juta rupiah. Kuantitasnya kita isi 2 karena 2 pembicara. Satuannya adalah orang, frekuensinya adalah sekali dibayar. Kemudian bisa kita copy rumus dari atas, kita drag ke bawah. Silakan isi keterangan jika diperlukan. Apalagi acara, misalkan yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah biaya games. Biaya pelaksanaan games. Berapa yang dibutuhkan? Misalkan 500.000. Berapa kuantitasnya? Kita bisa isi 1. Di dalam satuan kita bisa tulis paket. Di frekuensinya kita pengeluarannya sekali. Dan untuk totalnya bisa kita copy dari atas. Atau bisa langsung kita kasih rumus ya. Sehingga langsung secara otomatis keluar totalnya. Keterangan bisa diisi sesuai kebutuhan. Yang berikutnya, divisi yang berikutnya adalah bisa juga kita tulis total pengeluaran divisi acara. Sehingga kita bisa sum. Ke atas. Enter. Yang berikutnya, misalkan kita isi divisi akomodasi. Perlengkapan dan akomodasi.
Apa yang menjadi pengeluarannya atau kebutuhannya? Pertama, misalkan sewa kendaraan atau bus. Berapa harga sewanya? Misalkan 5 juta rupiah. Berapa bus, kuantitasnya, ada berapa bus yang akan digunakan? Misalkan 2 bus. Atau mungkin 4 bus. Satuannya adalah apa? Berarti satuannya adalah unit. Frekuensinya berapa kali akan dilakukan? Misalkan penyewaannya untuk 5 juta, misalkan untuk PP, berarti frekuensinya bisa 1 kali. Sehingga totalnya langsung keluar 20 juta. Keterangannya silakan diisi jika diperlukan. Lakukanlah ini terus, sesuaikan dengan kebutuhan divisi dalam kepanitiaan. Setelah semuanya sudah ditentukan, maka tahap yang terakhir adalah kita menentukan budget surplus. Diharapkan tidak ditulis budget defisit, karena bagaimana mungkin kegiatan belum dilaksanakan sudah ditentukan budget defisit. Budget surplus ini didapat dari total penerimaan atau total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran secara keseluruhan. Hasilnya akan didapat. Silakan menggunakan rumus yang ada di Excel. Sekian penjelasan atas penyusunan budget dalam proposal. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.